Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Jepang mendampingi Presiden Jokowi di KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Ketum PSSI Erick Thohir sempatkan bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Tashima Konzo. Lalu, apa yang dibicarakan Erick Thohir dengan Konzo? Yang pertama, Erick Thohir lakukan kerjasama dengan Jepang untuk pengembangan sepak bola wanita, baik liga maupun timnas. Jadi nantinya timnas wanita kita ini akan dibantu latihan oleh pihak Jepang. Bahkan kabarnya timnas wanita Indonesia ini diperbolehkan TC di Jepang. Yang kedua, pengembangan sepak bola, khususnya timnas Indonesia dan Liga Indonesia. Jadi Erick Thohir ini mau belajar bagaimana caranya Jepang ini bisa sukses di sepak bola, termasuk bagaimana Jepang ini bisa mengontrol atau mengatur liganya sehingga bisa jadi liga nomor 1 di Asia. Yang ketiga, wasit. Soal wasit ini tuh jadi faktor yang utama ya Erick Thohir di Jepang. Selain nantinya pihak Jepang ini akan mengirim tenaga ahli untuk mengajar para wasit yang ada di Indonesia, Jepang pun menawarkan pada Erick Thohir jika mau pakai wasit asal Jepang. Ingat, menawarkan ya, bukan berarti Indonesia akan pakai wasit dari Jepang, tapi baru ditawarin. Dan katanya Erick Thohir setuju. Maka kemungkinan Liga 1 musim depan tak akan semuanya pakai wasit lokal ya, tapi juga ada wasit asingnya. Karena selain wasit asal Jepang, Erick Thohir pun katanya meminta pada Inggris untuk mengirim wasit agar bisa memimpin pertandingan di Liga Indonesia. Nah, udah jelas dong di sini, bukan berarti Liga 1 musim depan itu semua wasitnya itu dari luar atau dari Jepang, enggak. Tetap ada wasit dari Indonesia, cuman disisipkan wasit-wasit dari luar negeri, katanya sih dari Jepang dan Inggris gitu. Bukan berarti semuanya pakai wasit asing, enggak. Dan ini pun baru sebatas wacana alias cuma pembicaraan aja antara Erick Thohir dengan Presiden Federasi Sepak Bola Jepang. Jadi belum ketuk palu istilahnya. Nanti kalau udah ketuk palu barulah bisa dibilang resmi. Buat kami ini tuh agak nyeleneh ya. Maaf, bukan kebijakan Erick Thohir yang akan pakai wasit asing yang kami bilang nyeleneh ya. Tapi Erick Thohir ini kan pernah bilang, jangan selalu lihat kesalahan wasit kita, tapi lihat kehidupan mereka. Jangan seolah-olah wasit kita ini semuanya salah, semuanya jelek. Itu kata Erick Thohir dulu ya. Kita selalu menyalahkan wasitnya, tetapi kita tidak pernah memikirkan kehidupan wasit yang pas-pasan. Nah, akhirnya kata-kata Erick Thohir itu tuh bikin netizen kita ini kesel sama Erick Thohir. Udah tahu wasitnya bobrok, kok dibelain sih? Tapi dengan rencana Erick Thohir untuk mendatangkan wasit asal Jepang dan Inggris, ini sekaligus membuktikan jika Erick Thohir pun sebenarnya tahu jika wasit kita itu sebenarnya bobrok. Tapi Erick Thohir nggak ngomong aja secara langsung. Erick Thohir emang nggak ngomong, tapi langsung di-cut, langsung pakai VAR, langsung diganti pakai wasit asing. Pertinyi ini. Maksudnya pertanyaannya, kalaupun nantinya Liga Konoha kita ini pakai wasit asal Jepang, ya wajar sih, kan sama-sama dari Konoha. Asal jangan Naruto aja yang jadi wasit atau Kazuki Ito jadi wasit. Wadidaw, Kazuki Ito. Waduh, anak zaman now pasti nggak tahu nih siapa Kazuki Ito. Itu tuh wasit legendaris PS cuy, terutama PS1. Tapi ya tetap pertanyaannya adalah seberapa efektifkah wasit asing atau seberapa bersihkah wasit asing? Sebab wasit juga manusia, butuh makan, butuh duit. 19 Juni 2023, Timnas Argentina akan ke Indonesia melawan Timnas Indonesia. Meskipun kita belum tahu yang datang ini Leo Messi CS atau justru tim lapis 3 atau duanya. Tapi datangnya timnas nomor 1 dunia ini bikin heboh. Bukan cuma di kalangan masyarakat Indonesia, tapi masyarakat
luar negeri juga. Tak sedikit yang mengatakan inilah kehebatan Erick Thohir yang dianggap manusia setengah dewa, yang tiba-tiba jadi ketum PSSI, tiba-tiba bisa ngerayu FIFA agar Indonesia nggak dihukum, bisa ngerayu inilah, itulah, dan sekarang bisa ngerayu Argentina buat ke Indonesia. Tapi nggak sedikit juga yang sirik alias iri alias dengki pada Indonesia, seperti yang diungkapkan para media Vietnam. Para media Vietnam ini menyebutkan datangnya Argentina ke Indonesia ini bukan berarti Argentina ini respect alias hormat pada Indonesia, tapi lantaran Argentina ini nggak mau diselidiki. Usai tiba-tiba ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia, atau istilah kasarnya Argentina ini nggak mau dituduh kong kali kong sama FIFA buat batalkan Piala Dunia U20 di Indonesia, dan akhirnya Argentina ditunjuk untuk menggantikan Indonesia, atau istilahnya buat nutup-tutupin agar Argentina ini nggak dicap sebagai negara penyabotase negara lain gitu kalau kata menurut media Vietnam ya. Ya mungkin benar tuduhan para media Vietnam ini, tapi terlepas dari apa yang dituduhkan media Vietnam, terlepas dari tim lapis 2 atau lapis utama yang akan ke Indonesia, tetap aja ya intinya iri bilang bos. Iri bilang bos. Ya wajarlah kalau iri, masa negara peringkat 94 dunia nggak dilirik sama Argentina, tapi negara peringkat 149 dunia justru yang dilirik. Ya nggak tahu deh. Dari Persib Bandung, ini banyak banget yang nanya nih, Bang, Persib pemain barunya siapa lagi dan berapa banyak lagi? Bang, Persib kapan umumin pemain baru lagi dan siapa? Emangnya abdi teh adminnya Persib gitu? Dah sanes atuh. Ya kalau soal itu mah yang tahu ya cuma pihak Persib, terutama Pak Teddy Cahyono yang tahu. Silahkan tanya sama Pak Teddy Cahyono. Tapi kalau Mimin sih cuma dikasih bocorannya aja, dan menurut yang Mimin dapat infonya tuh, yang pertama, Persib latihan perdana itu sekitar tanggal 4 Juni 2023. Yang kedua, Persib fix tunjuk direktur teknik baru. Yang ketiga, Persib tak akan lakukan TC alias training camp di luar negeri. Bahkan mungkin Persib cuma akan sparring sama tim lokal aja. Yang keempat, nah ini, pemain baru lagi. Pemain asing cuma 2 lagi. Pemain lokal cuma nambah 2 lagi. Jadi katanya sih cuma ada 4 orang pemain baru lagi yang akan diumumkan. Jadi totalnya Persib tuh cuma rekrut 7 pemain aja musim ini. Ini baru semua sekedar bocoran lo ya, bisa bener bisa enggak. Kok cuma 7 sih? Lah emang maunya berapa? Kan yang out aja cuma dikit, masa yang masuk banyak? Ntar yang ada overload lagi. Kan cuma 35 orang aja yang boleh daftarin. Kalau lebih dari itu ya percuma dong rekrut pemain banyak-banyak. Nah kalau Mimin ditanya siapa pemain asing yang akan masuk ke Persib, tebakan Mimin tetap Endrick Saborit. Tapi ya itu cuma tebakan lo ya, bisa iya bisa enggak. Berarti kalau Saborit fix ke Persib atau jadi ke Persib, terus Lucas Roha gimana? Lah emang siapa yang bilang Lucas Roha deal ke Persib atau jadi ke Persib? Kan yang bilang para kalian tuh, para akun-akun gosip bola. Kami nggak pernah bilang tuh. Kami tuh selalu bilang nikmatin aja rumor-rumornya. Ngerti dong sekarang, masa nggak ngerti juga? Nah itu tebakan kami ya. Tebakan kami adalah Endrick Saborit yang akan masuk ke Persib. Nah cuma yang satu lagi ini nih masih abu-abu. Soalnya Persib masih pilih-pilih nih. Tapi satu hal yang pasti nih, Luis Milla ini bilang ingin ambil pemain yang bisa multi posisi. Jadi Luis Milla ini inginnya tuh satu slot asing yang tersisa ini, dia tuh bisa jadi second striker, bisa jadi striker utama, bisa jadi winger, bahkan bisa jadi playmaker. Nah, udah ada gambaran dong siapa pemain yang bisa main di posisi-posisi tersebut, atau pemain yang bisa berposisi multi posisi seperti itu. Nah, itu bocorannya ya.
Ya, kalau menurut kami sih salah satunya adalah Endrick Saborit, tapi yang satunya ini masih abu-abu. Nah, setelah kami jelaskan tipikal-tipikalnya, ada yang nyangkut nggak di otak kalian? Siapa tuh kira-kira pemain asing Persib yang satu tersisa itu? Nah, buat kalian para Rio Sport lovers, bisa juga ikutan nebak-nebak nih kayak Mimi nih. Selain Saborit, siapa sih pemain asing yang akan masuk ke Persib? Nah, silakan kirim jawaban kalian di Instagram @rioriuha.sport. Lumayan lah, nanti Mimin kasih buat beli cilok untuk 5 orang pemenang. Hihi, kan namanya juga hiburan. Oke, kita lanjut ke pertransferan yang lain ya guys. Kan gitu kalau YouTubers bilangnya, guys. Ups. Yang pertama, Persebaya fix mendapatkan bomber gaek Ferdinand Sinaga. Ya, meskipun belum ditongolin wajah ganteng si abang The Dragon ini, tapi dalam video animasi Persebaya udah jelas dong. Itu kan tulisannya The Myth alias si mitos. Ya, naga kan emang mitos. Jadi fix ya, itu The Dragon alias Ferdinand Sinaga yang akan ke Persebaya. Tapi kalau pas nanti berita ini diupload ternyata udah diumumin oleh Persebaya, ya wajar lah. Kulom boten adminnya Persebaya. Yang kedua, PSM Makassar fix jatuhkan pilihannya pada Ronaldo. What? Ronaldo? Cius? Miapa? Cius lah. PSM memang tengah nego dengan Ronaldo, tapi bukan Ronaldo Nazario, apalagi Ronaldo CR7 ya, tapi Ronaldo Tavares. Ya emang sih sama-sama Portugal. Ronaldo Tavares adalah striker berusia 25 tahun yang saat ini main di Liga 2 Portugal bersama klub Estrela. Wah, apa lantaran ada Tavaresnya tuh dia namanya, makanya direkrut oleh PSM. Meneket teh. Yang ketiga, Dewa United ajukan tawaran pada Bayangkara FC untuk bisa memboyong striker asal Brazil Alex Martin. Musim lalu Alex tampil cukup gacor dan bahkan sangat gacor. Cuma lakoni 13 pertandingan tapi bisa cetak 11 gol. Wow. Kira-kira dilepas nggak ya tuh sama Bayangkara FC? Yang keempat, Barito Putra kabarnya memastikan untuk menentukan satu slot asing yang tersisa pada penyerang asal Brazil Murilo Mendes. Penyerang berusia 28 tahun ini akan melengkapi slot asing terakhir di Barito Putra yang sudah ada, seperti ada Renan Alves, Mike Ott, Tocantins, Charlie dan Murga, dan Masaki Murata. Kita tunggu welcome-nya nih. Yang kelima, Persis Solo dikabarkan akan pakai duet Spanyol di lini depan Persis Solo musim depan. Setelah sebelumnya Persis Solo memperpanjang kontrak Fernando Rodriguez, kini Persis Solo pun kabarnya tengah akan mendatangkan penyerang asal Spanyol lain, yakni David Gonzalez Gomez atau yang akrab dipanggil Roni. Unik ya, namanya David Gonzalez Gomez, tapi kok panggilannya Roni? Terus kan yang pelatih asal Spanyol itu Persib, tapi Persis Solo yang doyan sama pemain Spanyol sih. Yang keenam, Arema FC kabarnya tengah negosiasi dengan pemain blasteran Australia Kongo, yakni Charles Lokong Lingoy. Yain aja deh, kemarin aja bilang kami tak akan pakai pemain ASEAN, kami ingin memaksimalkan potensi yang ada saja. Ada GJL.